Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tapi saldo tabungan tidak juga naik? Setiap bulan gaji masuk, tetapi sebelum akhir bulan datang, semuanya sudah habis entah kemana. Bahkan kadang kita sampai bertanya pada diri sendiri, apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup pas-pasan saja? Padahal jika dilihat sekilas, kita bukan tidak punya pemasukan. Namun ada sesuatu yang tidak terlihat, yang membuat langkah finansial kita terus tertahan. Kebiasaan kecil sehari-hari, yang tanpa sadar justru menghambat kita menuju kekayaan. Video ini akan membedah satu persatu tentang kebiasaan finansial yang sering dilakukan banyak orang dan bagaimana cara keluar dari lingkaran tersebut. Bayangkan ini seperti sebuah perjalanan di mana kita sedang mencari tahu alasan sebenarnya kenapa kekayaan terasa menjauh. Dan kabar baiknya, kalau kita bisa mengubah arah perjalanan itu, bukan tidak mungkin jalan menuju finansial yang lebih mapan akan terbuka lebar di depan mata. Mari kita mulai dengan membicarakan akar masalahnya. Salah satu kebiasaan terbesar yang menghambat kekayaan adalah pola hidup dari gaji ke gaji. Artinya, setiap kali gaji cair, semua langsung habis untuk memenuhi kebutuhan, bahkan seringkali kebutuhan yang tidak terlalu penting. Seakan uang hanya singgah sebentar di rekening, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Menurut survei lembaga finansial di Amerika Serikat, lebih dari 60% pekerja mengaku mereka tidak mampu bertahan lebih dari 3 bulan jika sumber penghasilan utama mereka berhenti. Bayangkan, mereka sudah bekerja selama bertahun-tahun, tapi tidak punya fondasi darurat yang kokoh. Fenomena ini juga banyak terjadi di Indonesia. Ketika ada gaji, langsung muncul rasa ingin membeli barang baru, makan enak di luar, atau mengikuti tren yang sedang ramai di media sosial. Semua ini sebenarnya tidak salah, asalkan porsinya seimbang dengan tabungan. Masalahnya, ketika pengeluaran konsumtif lebih besar daripada pengeluaran produktif, kita akhirnya terjebak di lingkaran hidup dari gaji ke gaji. Dan lingkaran ini adalah jebakan yang membuat kita semakin sulit naik kelas. Utang bisa jadi alat yang sangat membantu, tapi juga bisa menjadi jerat berbahaya. Banyak orang menggunakan utang untuk membeli hal konsumtif, seperti gadget terbaru, perabot rumah tangga, atau bahkan liburan mewah yang sebenarnya di luar kemampuan. Utang konsumtif ibarat bom waktu. Awalnya terasa ringan, karena cicilannya kecil, tetapi semakin lama, bunga menumpuk dan akhirnya menekan arus kas bulanan. Contoh nyata, seseorang membeli smartphone baru seharga 10 juta rupiah dengan cicilan 0% selama 12 bulan. Sekilas terlihat ringan, tapi begitu ada kebutuhan mendesak lain seperti biaya rumah sakit, cicilan itu berubah jadi beban yang menyesakan. Berbeda dengan utang produktif, misalnya pinjaman modal untuk bisnis atau kredit pendidikan, yang berpotensi menghasilkan lebih banyak pemasukan di masa depan. Masalah muncul ketika utang dipakai hanya demi gengsi atau keinginan sesaat. Inilah salah satu kebiasaan yang membuat banyak orang berjalan di tempat secara finansial. Coba kita analogikan. Jika kamu ingin pergi dari Jakarta ke Surabaya, tanpa peta atau navigasi, maka kemungkinan besar kamu akan tersesat. Hal yang sama berlaku untuk keuangan. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi tidak tahu arah uangnya akan dibawa kemana. Tanpa rencana, uang akan mengalir ke hal-hal yang tidak memberi manfaat jangka panjang. Rencana keuangan bukan berarti rumit, cukup mulai dari hal sederhana. Berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk tabungan, dan berapa persen untuk investasi. Misalnya menggunakan aturan 50, 30, 20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Mungkin di awal terasa sulit, tapi seiring waktu ini akan menjadi kebiasaan sehat. Rencana keuangan memberi kita arah, agar setiap rupiah yang kita keluarkan punya tujuan jelas, dan tidak menguap begitu saja. Ada pepatah yang mengatakan, waktu adalah uang. Namun, dalam dunia investasi, waktu lebih berharga daripada uang itu sendiri. Banyak orang berpikir, aku akan mulai investasi nanti, kalau gajiku sudah besar. Padahal semakin cepat kita memulai, semakin besar pula kekuatan bunga berbunga bekerja untuk kita. Contoh sederhana, jika seseorang berusia 25 tahun mulai berinvestasi 1 juta rupiah per bulan dengan rata-rata imbal hasil 10% per tahun, maka ketika ia berusia 55 tahun, ia bisa memiliki lebih dari 2 miliar rupiah. Bandingkan dengan orang yang baru mulai investasi di usia 35, jumlah akhirnya bisa kurang lebih hanya separuhnya. Perbedaannya bukan karena jumlah uang yang disetor, tetapi karena waktu yang hilang. Menunda investasi adalah kebiasaan finansial yang sangat merugikan dalam jangka panjang. Itu sebabnya, jangan tunggu nanti, mulailah meskipun dengan nominal kecil. Selain faktor teknis, ada juga faktor psikologis yang membuat kita susah kaya, yaitu mindset konsumtif dan gengsi sosial.
Kita hidup di era media sosial, di mana semua orang berlomba menunjukkan gaya hidupnya. Melihat teman membeli mobil baru, langsung muncul keinginan untuk ikut membeli. Melihat influencer liburan ke luar negeri, kita merasa harus juga merasakannya, meskipun belum mampu secara finansial. Inilah yang disebut lifestyle inflation. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula gaya hidup, tanpa ada peningkatan signifikan pada tabungan dan investasi. Mindset ini membuat banyak orang terjebak pada siklus kerja keras hanya untuk membiayai gengsi. Padahal, kebebasan finansial sejati bukan diukur dari seberapa mahal barang yang kita beli, tetapi dari seberapa tenang kita hidup tanpa tekanan utang dan kekhawatiran uang habis. Mengubah mindset konsumtif menjadi mindset produktif adalah kunci utama untuk keluar dari jebakan ini. Dari semua kebiasaan tadi, kita bisa melihat benang merahnya. Bukan soal penghasilan yang terlalu kecil, tapi soal cara kita mengelola uang yang masuk. Hidup dari gaji ke gaji, terjerat utang konsumtif, tidak punya rencana keuangan, menunda investasi, hingga terjebak gengsi sosial, semua itu bisa diubah. Langkah awal adalah kesadaran. Begitu kita sadar kebiasaan itu merugikan, kita bisa mulai menggantinya dengan kebiasaan baru yang sehat. Ingat, membangun kekayaan bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal konsistensi dan arah yang benar. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Salah satu penghambat terbesar untuk menjadi kaya adalah rendahnya literasi finansial. Banyak orang pintar secara akademis, tapi bingung mengelola uang ketika sudah bekerja. Mereka tahu cara menghasilkan, tapi tidak tahu cara mempertahankan, apalagi mengembangkan kekayaan. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, tingkat literasi finansial masyarakat masih di bawah 50%. Artinya, lebih dari separuh penduduk belum memahami dasar-dasar pengelolaan uang. Dampaknya nyata, orang mudah tergiur investasi bodong, mudah terjebak utang konsumtif, atau tidak punya dana darurat sama sekali. Literasi finansial itu seperti kompas. Tanpa kompas, kita bisa berjalan ke arah yang salah meski sudah berlari sekencang mungkin. Contoh sederhana, seseorang yang berpenghasilan 10 juta per bulan tapi tidak punya pengetahuan finansial bisa tetap jatuh miskin di usia tua. Sebaliknya, orang dengan penghasilan 5 juta per bulan namun disiplin dan melek keuangan bisa membangun fondasi kekayaan perlahan tapi pasti. Jadi kebiasaan mengabaikan literasi finansial adalah salah satu penghambat terbesar menuju kaya. Bagian 9. Tidak menyisihkan dana darurat. Banyak orang menganggap tabungan darurat itu opsional, padahal ini adalah fondasi utama keamanan finansial. Dana darurat ibarat payung saat hujan. Kita tidak akan sadar betapa pentingnya sampai hujan deras datang. Ketika ada anggota keluarga sakit atau mendadak kehilangan pekerjaan, disitulah dana darurat berperan. Sayangnya, banyak yang mengabaikan kebiasaan ini. Uang habis untuk konsumsi, sementara tabungan darurat 0 rupiah. Ketika krisis datang, mereka terpaksa berutang dan akhirnya terjebak dalam lingkaran utang konsumtif tadi. Idealnya, dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Jika biaya hidup bulanan kamu 5 juta rupiah, berarti minimal harus punya 15-30 juta yang siap digunakan kapan saja. Mungkin ini terdengar berat, tapi bisa dicapai dengan kebiasaan kecil. Misalnya menyisihkan 10% penghasilan khusus untuk dana darurat setiap bulan. Dengan begitu, kita akan punya benteng yang melindungi dari badai finansial yang tidak terduga. Kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah tidak melacak kemana uang kita pergi. Banyak orang merasa uangnya selalu kurang, tapi ketika ditanya habis untuk apa, jawabannya sering samar-samar. Padahal pengeluaran kecil yang tidak terasa, jika dijumlahkan bisa besar sekali. Misalnya, kopi kekinian Rp30.000 setiap hari. Dalam sebulan, itu sudah hampir 1 juta rupiah. Dalam setahun, lebih dari 11 juta rupiah. Jumlah sebesar itu bisa saja diinvestasikan dan menghasilkan lebih banyak di masa depan. Melacak pengeluaran membuat kita sadar mana kebutuhan yang memang penting dan mana yang hanya keinginan sesaat. Bisa dilakukan dengan aplikasi catatan keuangan, atau bahkan sekadar buku tulis sederhana. Kebiasaan ini kecil, tapi sangat berpengaruh terhadap arah keuangan kita. Seringkali, orang hanya fokus pada kebutuhan harian. Padahal, tanpa tujuan jangka panjang, keuangan kita seperti kapal tanpa pelabuhan. Tujuan finansial memberi arah yang jelas. Misalnya, ingin punya rumah dalam 10 tahun atau pensiun tenang di usia 55 tahun. Dengan tujuan yang jelas, setiap langkah keuangan bisa diarahkan ke sana. Masalahnya, banyak orang terbiasa hidup spontan, tanpa perencanaan jangka panjang. Akibatnya, meski sudah bertahun-tahun bekerja, mereka merasa tidak punya pencapaian berarti. Tujuan finansial bisa bermacam-macam,
mulai dari pendidikan anak, pensiun dini, atau kebebasan finansial. Yang terpenting, tuliskan dengan jelas dan buat strategi untuk mencapainya. Tanpa tujuan, uang akan terus menguap karena kita tidak tahu apa yang sedang dibangun. Sekarang kita sudah membahas banyak kebiasaan finansial yang diam-diam menghambat kita kaya. Mulai dari hidup dari gaji ke gaji, utang konsumtif, tidak punya rencana, menunda investasi, gengsi sosial, hingga kurangnya literasi finansial, tidak punya dana darurat, tidak melacak pengeluaran, dan tidak memiliki tujuan jangka panjang. Semua ini bukan sekadar teori, tetapi nyata dirasakan jutaan orang. Namun kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Setiap perubahan kecil yang dilakukan hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Kaya bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal kebebasan memilih jalan hidup tanpa terikat oleh tekanan finansial. Dan perjalanan menuju sana dimulai dengan langkah pertama, yaitu menyadari kebiasaan buruk, lalu menggantinya dengan kebiasaan sehat. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.